Menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pemerintah menyatakan siap untuk melayani mobilitas masyarakat. Keamanan pelaku perjalanan menjadi prioritas utama pemerintah. Kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 menjadi perhatian utama. Pemerintah memperkirakan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Kementerian Perhubungan memperkirakan terjadi lonjakan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 54,62% atau 14,72 juta penumpang. Apabila dirinci, penumpang angkutan laut naik 156%, pesawat udara naik 53,4%, kereta api naik 127%, dan angkutan jalan atau bus naik 12%. Tadi sejalan dengan kebijakan pemerintah ya, Mbak, bahwa memang tahun ini, tahun 2022 itu tidak ada pembatasan mobilitas masyarakat. Nah, sehingga dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan itu memprediksikan ada kurang lebih 44,2 juta orang yang akan melakukan mobilitas. Dan kami juga sudah memprediksi daerah-daerah mana yang menjadi daerah tujuan dan daerah mana yang menjadi sumber-sumber. Oleh karena itu pergerakan-pergerakan inilah yang perlu diantisipasi. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, pada awal hingga pertengahan November 2022 sempat terjadi kenaikan angka penularan hingga 8.000 orang per hari. Akan tetapi, angka penularan tersebut terus menurun dan pada 18 Desember 2022 tercatat rendah di angka 860 dengan positivity rate di bawah 10%. Kondisinya sebenarnya relatif membaik dan kondisi ini tentunya harus dijaga terus. Dan kalau kita lihat dari vaksinasi sebenarnya cakupannya juga sudah relatif baik, tinggi, namun untuk booster tetap harus ditingkatkan untuk anggota masyarakat yang belum vaksinasi ketiga atau booster. Wiku menambahkan vaksinasi booster atau dosis ketiga suntikan vaksin COVID-19 dapat meningkatkan imunitas sehingga menurunkan kemungkinan tertular virus corona. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar masyarakat segera mendapatkan vaksin booster di fasilitas layanan kesehatan sebelum melakukan perjalanan kali ini dan memastikan kondisi fisik sehat saat melakukan perjalanan. Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin menjelaskan, Operasi Nataru merupakan operasi kemanusiaan dengan tujuan melayani masyarakat dalam perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Pak Korlantas menyampaikan bahwa operasi ini bukan hanya mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, kelancaran, tapi juga sehatnya. Ya, jadi aspek kesehatan itu tetap ini kan. Sama seperti kegiatan Lebaran tahun lalu juga kita nanti di pos-pos pelayanan itu juga kita akan menyiapkan posko-posko yang kemungkinan disiapkan juga untuk mengadakan vaksin booster bagi yang belum melaksanakan. Itu dukungan kami salah satunya selain aspek pengamanan kelancaran berlalu lintas maupun pengamanan aktivitas masyarakat. Dengan potensi kemacetan di jalur tol dan arteri penyeberangan laut serta ASDP, lokasi wisata dan daerah rawan bencana alam menjadi perhatian kepolisian dan pemerintah dalam memastikan kelancaran libur Nataru kali ini. 100.623 personel kepolisian diterjunkan dalam operasi Natal dan Tahun Baru ini. Selamat berlibur dan patuhi protokol kesehatan.